Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, siswi kelas 9B. Ini kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kali ini ya kita ketemu hari Jumat gitu ya, Jumat terakhir lagi. Jam-jamnya apa sudah mulai berasa lelah gitu. Nah, baik daripada kita lelah, capek, kemudian nggak belajar, Bapak mau berikan game terlebih dahulu nih. Nah, kita main game dulu sedikit, ya. Nanti setelah itu kita akan langsung masuk ke materi kita. Oke, disiapkan boleh HP atau PC-nya, boleh dibuka browsernya, ya. Buka browsernya, kemudian kalian klik, ya, klik di browser tersebut classpoint.app. Ya. Klik classpoint.app. Sudah masuk ke classpoint.app-nya? Ada class code kan ya, diminta class code ya. Kode kelasnya adalah 26057. 26057. Kemudian tulis nama kalian, boleh nama lengkap, boleh nama panggilan, lalu join, klik join, ya. Ayo, silakan. Ya, sudah 2 orang ini yang masuk. Tadi kelas kodenya berapa, Pak? Kelas kodenya 26057. Ya. 26057. Baik, sudah 5 orang yang masuk. 6. Ya. Mulai masuk nih. 10 orang. 11. Oke, kita tunggu yang lain ya, biar masuk dulu semuanya. Kita sedikit refreshing ya, refreshing tapi ini refreshing yang bermanfaat ini. Oke, sudah 13. Ada yang kesulitan untuk mengaksesnya? Nggak ada ya, bisa semua ya. Ya. Sekali lagi kelas code-nya dimasukkan 26057 ya. 26057. Ketik nama kalian masing-masing, kemudian klik join. Nah, oke. Cuma 13 nih. Apa ya? Udah biar waktunya juga lebih efektif. Oke, sudah masuk 13 orang. Kita akan lihat ada satu pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, ini dia. Sudah muncul pertanyaannya di laptop masing-masing atau di handphone masing-masing. Ya, silakan dijawab. Waktunya 2 menit. Ya, silakan. Ya, ada 1 orang yang menjawab. Ya, sementara nih 5 orang, 3 orang menjawab, 4 orang menjawab B, 2 orang menjawab D. Ya, wah nih bersaing nih antara B dengan D nih. A dan C nggak ada peminatnya ternyata. Ini bukan karena kelas 9B kan, jadi pilih B semua. Ya, 9 dan 3 orang, nah, ber-12, masih 2 lagi nih ya. Ada 14 yang masuk, ada 2 orang lagi yang belum menjawab. Silakan menjawab. Masih ada 40 detik ya, 40 detikan. Silakan, masih ada waktu yang belum menjawab. Ada juga yang menjawab A1.
Oke, 30 detik. Ya, 13 orang, satu lagi nih yang belum menjawab. Silakan kalau bisa menjawab juga, ikut menjawab. Ya, di bawah 5 detik ya. 4, 3, 2, 1. Oke, tutup. Selesai waktunya. Oke. Kita lihat, ada yang menjawab, 1 orang menjawab A, 9 orang menjawab B, dan 3 orang menjawab D. Coba kita cek siapa saja nama-namanya. Oke, yang menjawab A ada Maila. Ya, Maila dia anti mainstream nih, dia jawab A ya. Biar beda ya Maila ya. Oke, 9 orang menjawab B. Kita lihat ada Kailin, ada Davina, ada Hana, Naifa, Hawa, Warcita, Ratu, Amanda, dan Yasma. Oke, yang menjawab D kita lihat ada 3 orang, ada Nuha, ada Keisha Edenanto, dan ada Farah Alia. Ya. Oke, kita cek coba kira-kira jawabannya yang mana sih yang benar ya. Tanggal berapa sih Pancasila diresmikan atau disahkan sebagai dasar negara? Kita lihat. Show correct answer, dan jawabannya adalah yang B. Betul sekali ya. Ternyata yang B ya, tanggal 18 Agustus ya, 18 Agustus tahun 1945 ya. Oke. Jadi Pancasila itu ternyata memang secara resmi ya, secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI ya, sidang PPKI. Nah, baru kita masuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang penerapan Pancasila dan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ternyata ya, Pancasila yang secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ini dalam praktek pelaksanaannya di Indonesia ternyata mengalami berbagai kendala. Ya, ternyata mengalami berbagai hambatan. Hambatan apa saja? Ya, fakta utamanya hambatannya ada 2. Ya, pertama hambatan secara internal, ya, atau dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Kedua hambatan secara eksternal, faktor dari luar. Nah, apa saja faktor-faktornya? Kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari faktor eksternalnya. Ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata ini tidak disukai oleh pihak penjajah, oleh pihak Belanda. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, dan bahkan kan setelah Jepang menyerah ya kepada Belanda, kepada sekutu, kemudian mereka dilucuti senjatanya, ini tentara Belanda masuk lagi ke Indonesia dengan menumpang kepada Knil gitu ya, tentara Inggris gitu ya, tentara Inggris yang bertugas untuk membantu mendamaikan, melucuti senjata Jepang ya. Artinya apa? Artinya Belanda tidak merelakan Indonesia itu merdeka dan mereka tetap ingin menguasai wilayah Indonesia ya. Maka akibatnya apa? Akibatnya kemudian Belanda beberapa kali mengerahkan serangan militer atau agresi militer ya, yang terbesar ada 2 kali. Makanya kemudian disebut sebagai agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Ya, kapan itu dilakukan? Nah, agresi militer Belanda pertama ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus ya. Tepatnya 21 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 1947. Ya. Akibat agresi militer ini terjadi peperangan dan kemudian terjadi perundingan ya. Nama perundingannya adalah perundingan atau perjanjian Renville. Sebuah perjanjian yang dilakukan dengan difasilitasi oleh pihak Amerika Serikat, dan kemudian berjanjinya pun di sebuah kapal perang Amerika Serikat, namanya adalah USS Renville. Nah, maka kemudian nama perjanjiannya adalah perjanjian Renville ya. Nah, perjanjian tersebut diantaranya adalah bahwa Indonesia akan menarik pasukannya tuh dari beberapa wilayah gitu. Tapi kemudian namanya penjajah ya, namanya Belanda,
licik mereka, tukang bohong mereka, ya. Jadi kalau kata anak sekarang itu janjinya itu janji jambu, janjinya janji-janji busuk gitu kan. Janjinya bohong ternyata, ya. Ternyata cuma PHP doang. Belanda itu katanya mau perjanjian, mau perdamaian, ujung-ujungnya ternyata mereka melanggar perjanjian itu dan melakukan kembali serangan militer, ya, yang disebut dengan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Jadi ini apa namanya, kondisi-kondisi ini menyebabkan, ya, bangsa Indonesia tidak bisa menerapkan Pancasila dengan baik, ya. Nah, ini faktor eksternal yang pertama. Yang kedua ada faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal ini adalah faktor yang muncul hambatan dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Apa saja Pak faktornya? Nah, faktornya adalah utamanya adalah pemberontakan, ya, terjadinya pemberontakan, terutama apa? Terutama pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Nah, ya, pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi tahun 1948. Nah, ada yang tahu di mana itu peristiwanya terjadi, Zenda? Pemberontakan PKI tahun 48? Halo, Zenda? Nah, Pak. Nyari dulu, boleh, silakan nyari dulu. Ya. Sambil Zenda nyari, Bapak nanya dulu deh sama Kalista. Kalista, tahun berapa pemberontakan PKI tahun 48? Tahun berapa? Di mana pemberontakan PKI tahun 48 itu? Atau Ratu deh, Ratu. Nah, Ratu kayaknya udah siap nih, Ratu. Di kota mana, Ratu, pemberontakan PKI tahun 48 ini? Nggak tahu. Sudah ketemu Zenda? Sabrina, udah. Zenda udah. Oke. Di mana Zenda? Di kota Madiun, betul sekali, ya. Jelek tulisannya, hapus saja ya. Mau nulis hapus saja, jelek. Oke, di kota Madiun, betul, ya. Jadi terjadi pemberontakan PKI ini adalah di kota Madiun, ya, tahun 1948. Siapa pimpinannya? Pimpinannya adalah Musso, ya. Jadi PKI tahun 48 ini mereka memberontak dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah ingin mendirikan negara Soviet Indonesia, ya. Kenapa? Karena Musso itu dia pernah belajar ke negara Uni Soviet, ya, yang notabene itu adalah mereka memiliki paham komunis. Nah, jadi tujuan dari pembentukan PKI ini adalah mereka ingin membentuk negara Indonesia Soviet, ya, untuk mendirikan atau untuk yang berideologi komunis. Jadi ingin merubah Pancasila menjadi ideologi komunis, ya. Nah, dan ini luar biasa, ini kekejamannya luar biasa. Jadi yang dibantai oleh mereka, yang ditangkap oleh mereka, yang dibunuh oleh mereka itu rakyat biasa juga selain pejabat. Ya, ada beberapa pejabat yang berupa, yaitu gubernur maupun bupati yang ditangkap dan dibunuh. Ya, tapi lebih banyak lagi siapa? Banyak lagi adalah santri dan ulama. Ya, santri dan ulama banyak yang dibunuh, disiksa, kemudian setelah mereka meninggal, mereka wafat, bukan dikuburin, tapi diapain? Dicemplungin ke dalam sumur. Coba bayangkan, ya. Jadi sama polanya ternyata. Pemberontakan PKI tahun 65, ya, di Jakarta yang kita kenal dengan istilah G30 SPKI itu kan pembantaian atau penangkapan pembunuhan para jenderal, ya, jenderal angkatan darat yang dibunuh kemudian dimasukkan ke dalam sumur di lubang buaya. Ternyata jauh sebelumnya tahun 48 pun di Madiun polanya sama. PKI tahun 48 di Madiun juga sama. Mereka membunuh masyarakat, yaitu santri dan ulama, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Ya, maka di beberapa daerah di Madiun maupun di beberapa daerah Jawa Tengah, ya, Boyolali dan sebagainya, itu banyak sekali ditemukan sumur-sumur tempat pembantaian para ulama dan santri. Astagfirullah. Luar biasa, ini kekejaman luar biasa oleh PKI. Dan ini menjadi hambatan bagi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Selain itu juga ada pemberontakan yang lainnya. Ada pemberontakan DITI. Apa itu DITI? Darul Islam Tentara Indonesia yang di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo.
yang katanya tujuannya adalah ingin mendirikan negara Indonesia. Ya, tapi kita juga nggak pernah tahu apakah betul-betul tujuannya ingin mendirikan negara Indonesia, ya. Karena kenyataannya kan sekarang pun kita pernah dengar tuh di Timur Tengah ada ISIS, ya nggak? ISIS kan ada Iran, Irak, Suriah, Irak, Suriah, Islamic State gitu. Irak, Suriah, Islamic State yang katanya ingin mendirikan negara Islam gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya kan apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu nih apakah nanti mereka akan DITI itu sebenarnya ingin mendirikan Islam atau apa gitu, kita nggak tahu. Cuma tujuannya aja, bilangnya mendirikan negara Islam gitu. Nah, Bang. Nanya enggak? Oh, gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada pemberontakan PRA, ya, ada pemberontakan Andi Ajis, ada pemberontakan RMS, ya. Jadi pemberontakan ini pemberontakan yang akhirnya menjadi penghambat bagi penerapan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Jadi di era kemerdekaan itu, awal-awal kemerdekaan, jadi Pancasila tidak bisa dilaksanakan secara konsisten karena banyak sekali hambatan, ya. Tadi baik hambatan dari luar maupun hambatan dari dalam, ya. Kemudian selanjutnya, ya, setelah Indonesia tidak banyak lagi rongrongan dari luar, ya, dari Belanda sudah tidak ada lagi setelah Konferensi Meja Bundar. Nah, apakah Indonesia juga bisa kemudian aman dan bisa melaksanakan Pancasila? Tidak juga, ya, tidak juga. Buktinya apa? Buktinya setelah terjadinya KMB, setelah terjadi Konferensi Meja Bundar, ternyata bangsa Indonesia itu dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Ya, jadi ada negara Sumatera, ya, ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Borneo, ada negara Celebes dan sebagainya. Dan masing-masing negara-negara bagian itu punya presiden, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sistem pemerintahan Indonesia itu berubah. Yang tadinya sistemnya adalah sistem presidensil berubah menjadi sistem parlementer, ya. Kepala negaranya adalah seorang presiden, masing-masing presiden, sementara kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri, ya. Nah, karena sistem pemerintahannya berubah, bentuk negaranya pun berubah. Yang tadinya bentuk negara kesatuan berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, ya. Jadi negara serikat berubah. Berubahnya negara otomatis berubah juga undang-undang dasarnya. Yang tadinya UUD 1945 berganti menjadi UUD tahun 1950, ya, atau UUD RIS, UUD Serikat disebutnya. Tapi ini pun tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena ternyata kondisi tersebut tidak membawa stabilitas pemerintah, ya. Pemerintahan tetap kacau, politik tetap makin panas, ya. Nah, ini sudah mulai agak sedikit membaik pada tahun 55. Kenapa? Karena pada tahun 1955 ada terjadi pemilihan umum, ya, ada terjadi pemilihan umum yang pertama, dan ini diikuti oleh banyak partai, ya. Jadi bisa dibilang pemilihan umum tahun 55 ini merupakan pemilihan umum pertama yang bisa dibilang demokratis, karena diikuti oleh banyak partai dan terpilih banyak anggota konstituan, ya. Nah, harapannya adalah dengan terpilihnya anggota konstitusi dari banyak partai ini, perpolitikan Indonesia akan lebih membaik, kondisi Indonesia pun akan lebih baik, ya, sehingga kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Tapi nyatanya banyaknya anggota konstituante ini justru memunculkan politik makin panas. Kenapa makin panas? Karena mereka ternyata bekerja lebih banyak untuk kepentingan politik, kepentingan partai maupun pribadinya. Akhirnya menyampingkan kepentingan rakyat, ya. Jadi mereka ribut terus, nggak pernah beres bikin undang-undang, kasarnya begitu. Sampai akhirnya kemudian, ya, Bung Karno menganggap bahwa konstituante ini adalah penyebab dari munculnya berbagai masalah yang ada di
Indonesia gitu. Ya, selain tentunya selain dunia perpolitikan, keamanan juga masih bermasalah. Kenapa? Karena masih ada pemberontakan lain, ya. Ada pemberontakan di beberapa wilayah di TII, ada di Sulawesi, di Kalimantan, juga di Aceh, ya. Ada pemberontakan PRRI, ada Permesta dan sebagainya. Ini juga secara keamanan masih tidak aman, secara politik masih terus ribut. Nah, maka akhirnya dengan langkah berani, ya, Soekarno sebagai presiden saat itu mengeluarkan sebuah keputusan yang disebut dengan dekret presiden. Ya, dekret presiden ini dikeluarkan oleh Bung Karno pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Apa landasannya atau apa dasarnya Bung Karno mengeluarkan dekret ini? Karena Bung Karno menganggap bahwa permasalahan bangsa Indonesia itu ada di lembaga konstituante gitu, karena mereka ribut terus, ya. Nah, maka akhirnya Bung Karno membubarkan konstituante. Nah, itu adalah salah satu isi dari dekret presiden tahun 59, ya. Nah, sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya konstituante ini maka dibentuklah oleh Bung Karno yaitu MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan orang-orangnya dipilih langsung oleh Bung Karno gitu. Nah, ini sebenarnya merupakan penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan terhadap UUD 1945. Ya, kenapa? Karena di UUD 1945 itu jelas dinyatakan bahwa anggota konstituan, badan konstituante gitu ya, atau DPR itu tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Begitupun sebaliknya, presiden tidak bisa dijatuhkan oleh konstituante atau DPR. Ya, jadi ada sistem, ada mekanismenya. Dan ini kan merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945. Nah, tapi efek lain dari adanya dekret presiden adalah Bung Karno punya kekuasaan yang sangat besar, ya. Jadi demokrasinya bukan lagi demokrasi rakyat. Kekuasaan bukan berada pada tangan rakyat, tapi pada siapa? Pada kekuasaan presiden. Ya, kenapa dikuasai presiden? Karena tidak ada satupun lembaga yang bisa mengkritik presiden. Jadi enggak, orang DPR yang udah dibubarin diganti sama orang-orang yang dipilih oleh presiden, sehingga kan nggak akan mungkin bisa mengkritik gitu. Nah, maka periode ini ya, periode 59 ini disebut sebagai periode demokrasi terpimpin, karena kepemimpinannya dilandaskan kepada pribadi, ya, pribadi dari presiden gitu. Maka disebut sebagai demokrasi terpimpin. Jadi bisa dibilang tahun 59 ini Bung Karno betul-betul mempunyai kekuasaan mutlak sebagai presiden. Apapun yang dilakukan itu tidak ada yang bisa mengkritiknya, tidak ada yang bisa menolaknya gitu, ya. Bahkan sampai kemudian Bung Karno kan di era-era ini, kekuasaan yang besar ini, dia berupaya untuk menyatukan tiga paham besar yang berkembang di Indonesia saat itu, ya. Ada paham nasionalis, orang-orang nasionalis, ada orang-orang agamalis, ya, orang-orang agamis, ya, dengan partai-partainya dulu ada Nahdlatul Ulama, ya, ada Masyumi yang kemudian akhirnya dibubarkan dan sebagainya, ya. Kemudian ada paham komunis, ya. Jadi di tahun 55 itu paham komunis itu partai yang legal, dia sebenarnya partai yang ikut pemilu gitu, ya. Nah, tapi kan kemudian mereka tetap memiliki paham-paham komunis yang itu tidak bisa dihilangkan. Akhirnya artinya terus melekat pada diri mereka masing-masing, pada partai mereka masing-masing gitu, ya. Nah, akhirnya puncaknya apa? Puncaknya adalah karena PKI diberikan seolah-olah diberikan ruang yang besar di kekuasaan gitu ya. Puncaknya adalah PKI dianggap ingin melakukan kudeta atau pemberontakan yang kemudian kita kenal dengan pemberontakan G30S PKI atau gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, ya. Dan ini kan menelan korban para jenderal TNI Angkatan Darat yang kita sering tonton filmnya gitu ya. Meskipun kemudian banyak pihak-pihak yang mengkritik bahwa tidak seperti itu faktanya dan sebagainya, tapi kan kenyataannya adalah bahwa para jenderal ini memang meninggal gitu ya. Ya, meskipun juga ada kontroversi mengenai meninggalnya, katanya nggak ada penyiksaan gitu ya, hasil otopsi dan sebagainya lah. Kita tidak berpolemik di hal tersebut. Tapi kita yang jelas adalah bahwa terjadi pemberontakan PKI ya tanggal 30 September tahun 1965 yang akhirnya ini memunculkan reaksi dari masyarakat, ya.
pada tanggal 12 Januari 1966 mahasiswa bersama rakyat akhirnya apa? Akhirnya demo besar-besaran menuntut presiden untuk melakukan 3 hal. Nah, tuntutan rakyat ini disebut dengan Tritura, ya, 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Ya, Tritura inilah yang akhirnya menjadi dasar bagi pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kenapa? Karena memang bagian dari Tritura itu salah satunya adalah isinya adalah satu. Nah, yang pertama adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kenapa? Karena kan PKI ini tetap dianggap sebagai penyebab atau pelaku terjadinya pemberontakan G30S PKI. Maka tuntutan rakyat adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Ya. Yang kedua adalah tuntutan rakyat tersebut adalah bubarkan kabinet Wikora dari unsur-unsur PKI. Karena pada saat itu kabinet Soekarno, ya, Wikora ini juga diambil dari orang-orang partai PKI, gitu, orang PKI. Sehingga kemudian rakyat menuntut agar kabinet tersebut dibubarkan dan dibersihkan dari unsur-unsur PKI. Maka akhirnya tentara kemudian menangkapi para menteri, ya, yang terafiliasi atau terkait dengan PKI. Ya, itu tuntutan rakyat. Nah, yang ketiga tuntutan rakyat itu adalah turunkan harga. Ya, turunkan harga. Kenapa? Karena di tahun 66 ini kondisi rakyat betul-betul dalam keadaan sengsara. Ya, kalau kalian nonton film G30S PKI misalnya, itu kan digambarkan, diilustrasikan betapa rakyat ingin mendapatkan makanan aja harus antri panjang banget gitu kan. Kenapa? Ya karena memang bahan makanan langka, pertama, yang kedua harganya mahal, yang ketiga rakyat nggak punya uang gitu. Maka itu tuntutan rakyat. Persoalan ekonomi itu benar-benar juga bisa menciptakan instabilitas atau ketidakamanan bagi sebuah negara. Maka perlu diwaspadai juga gitu. Ya. Nah, akhirnya gitu ya, dengan adanya Tritura ini, ya, puncaknya lagi adalah yaitu pada tahun 1966 MPR, ya, tidak menerima laporan pertanggungjawaban dari Presiden Soekarno. Jadi ditolak laporan pertanggungjawabannya, dan akhirnya MPR menurunkan Soekarno sebagai presiden. Ya, padahal tadinya Soekarno dengan adanya dekret presiden sudah mengklaim dirinya sebagai presiden seumur hidup, gitu. Makanya kemudian disebut sebagai demokrasi terpimpin. Tapi akibat adanya pemberontakan G30S PKI, kemudian di demo dan dituntut oleh rakyat dan sebagainya, maka MPR tidak menerima laporan dari pertanggungjawaban dari Soekarno sebagai presiden dan menurunkan Soekarno sebagai presiden pada tahun 1966, dan sebagai gantinya maka diangkatlah Soeharto sebagai presiden, ya. Maka berakhirlah tuh era Orde Lama, dan pengangkatan Soeharto sebagai presiden itu disebut sebagai Orde Baru, gitu ya. Dan kemudian Orde Baru ini oleh rakyat dianggap memberi harapan baru gitu bagi pelaksanaan Pancasila. Jadi seperti itulah pelaksanaan Pancasila di masa kemerdekaan, ya, pasca kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa dilaksanakan secara konsisten, ya, karena memang banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan yang kemudian itu membuat bangsa Indonesia harus terpecah konsentrasinya, terpecah fokusnya mengurusi masalah-masalah yang muncul dahulu, gitu ya. Tidak bisa sama sekali dilaksanakan Pancasila pada masa kemerdekaan dan era Orde Lama, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan pelaksanaan Pancasila atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru, gitu ya. Jangan lupa nanti dibuka e-learningnya, ya, dicek e-learningnya, silakan di download materi yang tadi Bapak sampaikan, kemudian videonya juga ada, video pembelajarannya silakan disimak, ya, dan diperhatikan lagi. Barangkali ada informasi-informasi lain yang belum kalian dapat saat ini, bisa dapatkan di video tadi, gitu ya. Dan terakhir,
Jangan lupa dicek juga di bagian tugasnya. Ada sedikit tugas, nggak banyak sih, cuma 3 soal ya. Biasa agenda cuma 3 soal. Tidak bercabang, tapi berbunga doang. Ya, 3 soal, silakan seperti biasa nanti di download soalnya, kemudian dikerjakan tugasnya, jawabannya ditulis di buku tulis, baru di-upload ke e-learning, gitu ya. Baik, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali, lanjutkan dengan materi berikutnya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan rakaat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua.